Hai, balik lagi sama aku Riri. Udah lama ya nggak sharing-sharing. Tadi malam aku ngeliat scroll-scroll komen di YouTubeku dan kebetulan lumayan banyak yang komen di video yang ini, yaitu yang atasi bingung puting pada anak. Nah, terus abis itu aku ngeliat ada yang namanya empeng di tempat tidur. Jadilah aku kepikiran untuk membahas atau sharing seputar empeng. Nah, oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya, karena di video-video selanjutnya aku akan sharing seputar ibu dan anak, review perlengkapan bayi, dan juga seputar new moms. Nah, aku mulai dulu dari kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu ketika si anak dikasih empeng, otomatis dia akan merasa lebih nyaman. Karena apa? Biasanya anak bayi ada yang namanya refleks menghisap dan usia awal-awal, baru lahir lah gitu kan. Nah, jadi pas dia mau tidur, dia harus ngenyot sesuatu. Nah, sedangkan kalau seandainya dia udah minum susu full, udah banyak minum susu, kan kalau seandainya dia terus menghisap, nanti yang ada lambungnya penuh, reflux, muntah, jadi gumoh gitu kan. Nah, makanya itu dibuatlah si empeng ini. Jadi tujuannya, kekurangannya apa sih? Yang kekurangannya si empeng ini bisa menimbulkan yang namanya bingung puting gitu. Yang kedua, dia meningkatkan resiko terjadinya infeksi telinga seringnya gitu. Karena apa? Karena empeng ini kan umumnya kan tanpa tutup ya, walaupun yang ini tuh sebenarnya ada tutupnya. Tapi kan umumnya tanpa tutup dan biasanya digeletakin sembarangan aja. Anak masuk mulut, taruh lagi sembarangan, ntar masuk mulut lagi. Nah, gitu terus siklusnya kan, jadinya banyak kuman-kuman mungkin yang nggak kelihatan nempel di sini tapi masuk ke mulut anak gitu. Makanya meningkatkan risiko terjadi infeksi. Kemudian yang ketiga itu apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama, dia bisa merubah yang namanya struktur gigi dan mulut. Jadi rahang tuh bisa berubah kalau seandainya dia gitu. Nah, kalian mau tahu nggak gimana caranya anakku supaya nggak ketergantungan sama yang namanya empeng? Saya mau kasih tahu dulu ceritanya. Jadi empeng ini supaya nggak ketergantungan, kalian jangan berikan waktu benar-benar dia baru lahir atau 1 bulan pertama, jangan dulu dikasih empeng. Kalau anakku pribadi itu baru aku kasih empeng pas umurnya 2 bulan lebih dikit gitu. Karena apa? Karena itu tadi aku khawatir banget yang namanya bingung puting tadi, kayak yang udah pernah aku ceritain juga kan, yang pemakaian botol susu jadi bingung puting itu. Nah, karena itu aku mikir berulang kali untuk membeli empeng ini. Tapi akhirnya pas 2 bulan aku beli. Dengan pertimbangan aku membeli empeng yang modelnya ortodontik kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat nih empengnya ini, dia bentuknya beda ya, kayak ada melengkung segala macamnya gitulah. Terus di depan ini kayak ada, ya apalah nih, nggak jelas ya, nggak kelihatan. Pokoknya ini kalau kalian nanya ya, ini mereknya Dr. Brown's. Memang harganya cukup mahal, 150.000 itu satu bungkusnya dapat 2. Aku bilang mahal, tapi aku nggak merasa rugi sih belinya ini. Karena apa? Karena alhamdulillah anakku nggak bingung puting pakai empeng ini. Nah, aku nggak tahu sih secara langsung ada efeknya atau enggak. Tapi yang aku rasain itu. Kemudian kayak gimana caranya supaya nggak ketergantungan lagi adalah jangan kasih empengnya selain di malam hari. Jadi pagi, siang, sore nggak boleh yang namanya empeng. Jadi cuman bener-bener pada saat si anak mau tidur baru kalian kasih empengnya gitu. Jadi kadang-kadang kan ada tuh orang tua yang aduh anaknya rewel banget nih pagi-pagi atau siang lagi mau masak gitu kan, rewel banget, udah kasih empeng aja deh. Sebenarnya itu yang bikin dia ketergantungan sama empeng kali ya. Karena kan dia merasa nyaman ketika dia menghisap itu gitu. Nah, si Kaisa cuman aku kasih pas malam hari aja. Ini empeng ini sebenarnya ada ukurannya. Kalau kalian perhatiin pas mau beli ya, ada yang 0 sampai 3, 3 sampai 6 dan lain sebagainya, seterusnya gitu. Jadi untuk tekstur dari si empengnya ini juga dia akan berbeda. Lebih lentur kah atau lebih keras kah? Nah, yang itulah membuat si anak tuh nggak nyaman lagi. Kayak sekarang yang punyaku ini kan dia usianya 0 sampai 6 bulan nih kalau nggak salah ya. Jadi pas si Kaisa sekarang udah usia 8 bulan, dia cuman pegang-pegang aja, nggak pernah lagi dimasukin ke mulutnya. Paling kalau dia masukin ke mulutnya bukan tujuan untuk mengempeng, tapi untuk
menggaruk-garuk gusinya yang gatel itu aja mungkin gitu. Nah, gimana kalian udah ada keputusan belum pakai empeng atau enggak? Tapi gimana pun caranya, mudah-mudahan kalian bisa mempertimbangkan mana yang baik dan buruk untuk anak kalian. Yang baiknya boleh kalian ambil, yang buruknya nggak usah diikutin. Oke, semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari video ini. Sharing apa lagi ya selanjutnya? Makasih ya udah nonton video ini sampai habis, dan see you on my next video. Bye!